Gadis ini sedang berjalan kaki. Tiba-tiba ada dua orang pria datang. Menculiknya ke mobil. Dihadapkan dengan teriakan minta tolong. Orang yang lewat tak peduli sama sekali. Karena mobil yang dia ditangkap itu adalah ambulans. Suah dibawa ke rumah sakit jiwa. Tangan dan kakinya diikat di ranjang rumah sakit. Dengan cara apapun yang dia lakukan, dia tak bisa keluar. Dia belum ngerti apa yang sedang terjadi. Langsung dibawa oleh pria ini ke kamar mandi. Lepaskan pakaian, mandi, dan kenakan pakaian pasien. Lalu bawa dia ke kamar direktur. Suah tak bisa ngerti. Dirinya ternyata sedang biasa saja. Kenapa tiba-tiba dibawa ke rumah sakit jiwa? Dia berusaha minta bantu dari direktur. Tapi mulutnya tertutup sehingga tak bisa bicara. Direktur sepertinya mengerti apa yang dia maksud. Tapi sama sekali tak peduli. Bahkan mengatakan bahwa Suah pergi untuk mendapatkan perawatan yang baik. Agar dia bisa cepat dipulangkan. Lalu mengedipkan mata pada perawat. Hanya lihat mereka mendorong Suah ke sudut. Lalu menggerakkan tangan dan kaki dengannya. Sampai saat Suah bangun. Telah dibawa ke ruang pasien. Perawat datang dan bantunya buka benda di mulut. Melepaskan ikatannya dengan lembut. Suah berburu minta tolong dari dia. Katanya dia tak ada sakit. Perawat bilang, semua pasien bilang begitu. Suah tahu dia tak percaya. Segera ambil pena dari tangan perawat. Tulis sebuah nomor HP. Mengharap dia bisa bantunya hubungi dengan orang ini. Tapi perawat hanya memperlakukannya seperti pasien sakit jiwa. Setiap hari Suah terpaksa minum banyak obat. Kalau tidak akan terkunci di ruangan gelap. Suah tanya direktur. Siapa yang bawa dia ke rumah sakit jiwa ini? Direktur berkata Suah paranoid karena disakiti. Menyuruh perawat untuk meningkatkan dosis obatnya. Tak lama kemudian, Suah disiksa secara brutal. Di sini dia juga bertemu seseorang yang menderita sepertinya. Dia bilang ternyata dia tak sakit. Tapi sekarang dengan pengaruh banyak obat. Ada saat dia yang kesadaran tapi ada juga kegilaan. Direktur menggunakan dalih pemeriksaan kesehatan. Untuk menyakiti gadis-gadis itu. Gadis bilang dengan Suah. Di rumah sakit ada terowongan rahasia untuk keluar. Terowongan di mana? Hanya pria menyedihkan di kamar sebelah Suah yang tahu. Suah sangat ingin keluar dari tempat ini. Suah sedang tidur tapi merasa seseorang menyentuhnya. Dia takut. Lompat dari tempat tidur. Ternyata ada lubang di dinding. Pria di kamar sebelah dengan gigi kuning menyapa Suah. Suah menggigil dan mundur ke sudut. Tetapi dengan cepat menyesuaikan emosinya. Dia tanya pria ini di mana terowongan untuk keluar. Tapi dia tak beritahu Suah. Hanya bilang besok pagi bertemu di kamar mandi. Dengan harapan bertahan hidup. Suah tak bisa berpikir banyak. Segera ke kamar mandi seperti janji. Dia datang dan melakukan hal-hal bejat dengan Suah. Dia tak melawan. Dia tahu darinya. Terowongan rahasia di kamar direktur. Kemudian Suah langsung potong alat kejahatannya. Semua orang tertarik oleh suara berteriaknya. Adegan sangat kacau. Suah segera mengambil kesempatan ini untuk lari ke kamar direktur. Dia memasukkan kata sandi yang dikatakan pria itu. Tanpa diduga, kata sandinya salah. Pada saat ini, seorang wanita mengetuk tangannya di dinding. Suah tebak itu kata sandi. Ternyata pintu dibuka. Dia masuk untuk cari. Dengan sukses menemukan terowongan di dalam lemari. Tapi saat ini direktur pulang. Dia bergegas masuk dalamnya. Dan meraih tabung untuk turun. Berusaha untuk tak membuat suara apapun. Tetapi secara tak sengaja, dia tak memperhatikan pipa baja di bawah kakinya. Jadi menginjaknya. Direktur mendengar suara itu dan segera datang untuk memeriksa. Suah telah ditemukan. Dengan cepat dia berlari melalui terowongan. Akhirnya telah keluar jalan besar, berdiri di bawah sinar matahari. Suah penuh darah di tubuh. Orang yang lewat ingin membantunya. Tapi sekarang dia melihat petugas medis rumah sakit mengejarnya. Sehingga Suah segera melarikan diri. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan mobil polisi yang datang. Akhirnya dia menemukan secercah harapan. Dia meminta polisi untuk membantunya. Polisi mengatakan mereka akan membawanya ke tempat yang aman. Suah jadi lebih santai. Ketika pikir dia akhirnya diselamatkan. Tapi mobil polisi melaju ke gerbang rumah sakit jiwa. Dua dokter bergegas keluar dan menangkapnya. Ketika Suah sadar kembali, dia berbaring di meja operasi. Dia melihat ke sisi yang lain. Dokter yang mengoperasi seseorang. Ternyata rumah sakit jiwa ini juga menjual organ.
Perawat ini datang ke ruang operasi. Dia melihat batang kayu dan lengan yang patah di tanah, yang buatkannya tidak bisa berhenti berkeringat. Dan melihat ekspresi putus asan Suah juga. Jadi dia menyadari bahwa Suah tidak psikotik. Direktur rumah benar-benar sakit gila. Jadi dia menelepon nomor yang Suah tulis di kertas. Ujung lain dari saluran telepon adalah pacarnya. Dia segera datang ke rumah sakit. Berhasil mencapai tempat Suah. Mereka hendak melarikan diri. Tetapi ditangkap oleh direktur. Rumah sakit ini mengerikan. Direktur mengambilkan alat dan bersiap untuk mengambil organ orang ini. Pria ini terikat tak bergerak di meja operasi. Dia kesakitan dan menangis. Darah memercik di kepala wajah direktur. Pada saat ini, kantor tiba-tiba terbakar. Direktur segera pergi untuk memeriksa situasinya terlebih dahulu. Ketiga mereka mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Dalam lautan api, pasien lain berteriak, sehingga perawat tidak bisa mengabaikannya, dan bergegas ke dalam api untuk menyelamatkan mereka. Tapi apinya terlalu besar, sehingga dia mati di sini. Suah dan pacarnya terus melarikan diri. Pak Direktur tiba-tiba bergegas keluar dari kantor yang terbakar, untuk mencoba menarik pacarnya masuk dalam api. Pada akhirnya, seluruh rumah sakit jiwa dilalap api. Hanya Suah yang bisa melarikan diri. Dia berdiri di depan pintu dan melihat Ayah Tiri dan kepala polisi berbicara. Ternyata Ayah Tiri telah menyuap direktur untuk memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Suah mengikuti Ayah Tirinya sepanjang perjalanan pulang. Kemudian Ayah Tirinya meninggal. Dia didakwa dengan pembunuhan Ayah Tirinya. Dia dikurung di penjara. Suah menghubungi reporter TV dan menceritakan apa yang terjadi. Mengatakan bahwa pada malam itu dia mengikuti Ayah Tirinya. Tetapi hanya sampai lantai bawah. Dia mendengar suara tembakan. Dia dengan cepat naik. Dan menemukan bahwa Ayah Tirinya telah bunuh diri karena takut. Bukan dia membunuhnya. Wartawan ini, berdasarkan semangat keadilan, menayangkan kisahnya di televisi. Dengan cepat menarik perhatian semua orang. Kerumunan langsung memprotes. Dengan harapan Suah akan dibebaskan. Pada akhirnya Suah seharusnya dihukum 7 tahun penjara tetapi sudah dibebaskan. Suah kembali rumah. Dia lepaskan pakaian dan tunjukkan bekas luka di tubuhnya. Ternyata semua orang telah ditipu olehnya. Ternyata orang yang dikirim ke rumah sakit jiwa itu bukan Suah, tapi ibunya. Ayah Tiri dengan alasan ingin merampas harta ibunya. Dia tidak segan-segan bekerja sama dengan direktur untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Sedangkan pacar Suah, dia benar-benar menciptakannya sendiri. Suah di bawah bantuan perawat. Dia datang ke rumah sakit dengan tujuan menyelamatkan ibunya. Tetapi tidak menyangka bahwa direktur telah menemukan. Dan memaksanya di meja operasi untuk mengambil organ. Ini menjelaskan mengapa Suah memiliki bekas luka di tubuhnya. Tapi akhirnya dia tidak bisa mendapatkan ibunya. Dia ditarik ke dalam lautan api oleh direktur. Kemudiannya Suah pulang dan menembak Ayah Tirinya. Dia mengambil buku harian itu dan menuliskannya dan memberikannya kepada reporter. Membuatnya percaya apa yang dia katakan. Dia menggunakan programnya untuk membatalkan vonis itu. Dan berhasil dibebaskan. Hal-hal ini akan selalu terkubur di lubuk hati Suah. Film Insane memiliki banyak adegan terbalik. Banyak detail yang diteliti dengan baik. Film ini sangat layak untuk ditonton. Dan video hari ini selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like ya. Bye-bye semuanya.